Ya, bisa kita lihat itu ada bus safari yang ada di situ, teman. Jadi bus safari itu, bus safari Solo itu dia sudah ke terminal ya, teman. Jam segini ya. Ini jam 5, teman-teman. Jam 5, sekitaran jam 5-an lebih. Ya, setengah 6 lah ya, setengah 6. Itu sudah ada bus safari look ya, teman. Jadi di sini bisa dikatakan dari Solo itu gasik banget ya. Jadi kalau misalnya kalian itu sebenarnya mau ke Semarang pagi-pagi itu ya udah ada bis sebenarnya gitu. Dan ini kita perlihatkan secara langsung karena ini ada beberapa update yang ada di sekitaran jalan. Ini kebetulan ya di pagi hari, jadi ini agak lebih enak kita ambil video. Dan ini adalah suasana di sekitaran pintu keluar Terboyo, terminal Terboyo, dan di depan ini adalah bis Trans Semarang. Ya, ayo naik bus biar macet ya. Jadi ini tepat di lampu gangjonya, teman. Jadi lampu gangjo masuk terminal ya, terminal Terboyo gitu. Dan ini ada update untuk jalan yang ada di sini sebelah kiri saya, berarti arah ke Demak. Di sini itu peninggian sudah lumayan cukup masif, artinya sudah lumayan jadi gitu ya sebelah kanan. Dan nanti tinggal mungkin pengerjaan yang di sebelah kiri. Ya, kayak gitu. Oh ya, di sini aku perlu berhati-hati karena jalannya itu licin ya. Jadi habis hujan, teman-teman. Jadi tadi malam itu memang hujan di sini. Itu kalau kalian lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu dia sudah sukses ya peninggiannya sampai sini. Jadi udah 2 lajur ya berarti sana ya. Jadi full. Kalau kemarin separuh-separuh ya, sebelah kiri separuh-separuh. Sekarang sudah di bagian sini, ini sudah full. Dan progres untuk yang di depan SMA, teman-teman ya. Yang di depan SMA Sultan Agung sampai ke arah sana ya. Sampai ke apa itu, pabrik Tempo kalau nggak salah ya. Tempo atau apa ya? Yang ada Astra juga, teman-teman ya, dari sana. Gitu. Nah, ini sampai di SMA ya, sampai di SMA udah sukses ya 2 lajur yang ada di sana. Bukan 2 lajur, dua apa ya namanya. Nah, sampai sini teman-teman. Nah, itu yang sebelah sana, pojok sana itu masih dikerjakan. Tapi udah lumayan jadi, udah bisa dilewati mungkin beberapa hari yang akan datang. Dan mungkin nanti dia akan digunakan 2 lajur ya, sembari untuk yang lajur ini itu nanti dikerjakan. Nah, aku nggak tahu ya apakah nanti itu bagaimana kendaraan-kendaraan yang mungkin masuk tol ya, ya nggak tahu. Yang jelas di sini di sebelah sini full ya, total ya teman-teman. Total itu udah sampai sini ya, udah sampai sini tadi. Nah, itu tinggal nyambungin yang ada di sini udah jadi, teman-teman. Nah, ini langsung ke jembatan ya, jadi di jembatan tol Kaligawe. Jadi pengerjaannya ya sudah itu cepet banget ya, lumayan menurutku cepet ya. Jadi untuk 2 itu karena memang ketika kita lihat kemarin ya, itu tidak bongkar ini ya, jadi struktur jalannya sudah ada, artinya tidak terlalu dibongkar, harus benar-benar jadi tanah gitu ya. Ini jalannya ya ini ya teman-teman, jadi masih agak basah-basah gitu ya, nah hujan memang. Nah, ini suasananya seperti ini teman-teman, dari suasana Kaligawe ya. Ketika masih pagi itu enak gitu. Masih pagi soalnya matahari masih belum terlalu tinggi ya.
jadi masih ya kalau kalian lihat di spion itu masih terlihat mengintip gitu ya dari sana gitu. Ini yang pusat oleh-olehnya gitu. Ini mungkin ya, hari libur ya, jadi Kamis, Jumat, ya Jumat, Sabtu, Minggu itu hari libur yang panjang tuh. Mungkin wisatawan yang berkunjung ke Semarang. Oh ya, BTW di sini kan sebenarnya ada dua ya samping tadi. Kalau sebelumnya itu ada kemacetan yang ada di jalan itu kemudian karena udah lancar ya, udah lumayan lancar. Tapi nanti pas mungkin ketika dijadikan dua lajur ya, ketika dua lajur nanti mungkin itu ada kemacetan lagi. Wih, ini bawa pancing ya tentunya, pancing tapi bentuknya bentuk senapan gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang di sebelah yang kita lewati tadi teman-teman ya, yang di sebelah tadi mungkin nanti akan ada kemacetan. Sementara untuk ini enggak, beberapa hari itu enggak terjadi kemacetan jam. Oke. Yap, ternyata memang walaupun di sini itu full time ini kita memang tak jarang ya ditunjukkan ada yang sepedaan ya, ada yang jalan kaki gitu kan di pagi hari. Jadi memang aktivitas untuk berkendara mungkin beberapa ada yang saya rasa itu bukan kerja tentu, jadi lebih ke exercise ya, jadi kayak latihan harian gitu ya, kayak gitu sih teman-teman. Dan ini terlihat ya di sebelah kanan, kalian bisa lihat itu kontainer parkir kanan kiri, karena memang itu ada ruang yang kalau misalnya di sini ada driver yang ngantuk ya, misalnya di malam hari jalan itu ya itu bisa ngopi di situ, tidur itu tuh ya, bisa lihat. Karena cukup safety juga, karena di sebelah kanan dan kiri juga ada lebaran jalan. Walaupun ini ya ada pengurutannya juga, ini bisa buat sepedaan, bisa buat jogging. Nah di sini kita melewati ini aja, melewati Peterongan ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bawa kepada kalian karena ada memang karena pengerjaan di Kota Lama ya teman-teman. Jadi bukan di Kota Lama, di Gombel Lama teman-teman. Jadi jalan Gombel baru itu dijadikan dua lajur sekarang ini gitu. Dan mungkin selama setahun yang akan datang ini ya, estimasinya sebenarnya 7 bulan ya. Tapi ya nggak tahu ya, yang kemarin itu ya 1 tahun gitu. Dan udah mulai dari April kemarin sih. Jadi mesti itu macet pas kalau kayak gini nggak macet ya mungkin ada, karena ini masih benar-benar pagi. Mungkin kalau misalnya pas jam, nah aku sebenarnya takut ya kalau misalnya kita itu berhenti di cembungan kayak gini tuh, biasanya kalau ada motor yang dia itu langsung kecepatan tinggi itu pasti nyiprat kayak gitu. Oke, kita sampai di sini. Kita walaupun ini udah melewati ini ya, tapi untuk menghindari genangan tadi, jadi udah melebihi ini untuk bangkunya. Gitu, ini suasana di persimpangan ya. Kalau ke sebelah kiri itu kalian mau ke USM tuh ya, Universitas Semarang tuh. Kalau sebelah kanan itu kalian mau ke Johar ataupun kalian mau ke Kota Lama. Ya sebelah kanan, tapi sebelah kanan itu dia satu jalur saja teman-teman. Itu kalau kalian lihat ya, jadi ke arah sana aja gitu ya, mulai dari sana itu. Dan selebihnya ini masuk ke Dr. Cipto. Nah ini udah Dr. Cipto ya.
itu udah ada sebelah kanan tadi teman-teman, pariwisata ya. Jadi bus pariwisata udah mulai berlalu lalang ya. Dan ya sebenarnya di sini tuh lebih enak pulang kalau misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya ketika kalian pulang karut gitu ya. Karena di jalan ini tuh aku pernah ya teman-teman, jadi jam 12 itu masih jam 12. Karena kalau misalnya udah lebih dari itu atau udah jam 1 ya ini sepi banget. Karena jam 12 itu waktu itu sepi, sehingga di situ ya daripada ini ya teman-teman, daripada resiko gitu ya pulang, jadi mending ngenteni pagi hari ini sehingga kita bisa buat video vlog kita kali ini ya di pagi hari ya kayak gitu. Dan ini adalah suasana di Dr. Cipto pagi hari. Oke, jadi benar-benar pagi hari ya. Aku akan coba tunjukkan pada kalian saat ini. Kita akan menepi sebentar ya. Nah ini ada bengkel Honda juga ya teman-teman. Jadi aku kadang kalau beli spare part ataupun kadang servis ringan bisa di situ gitu ya, di AHS di Dr. Cipto ini teman-teman. Jadi itu cukup lengkap ya kalau misalnya kita mau cari-cari spare part, terutama untuk model-model lawas juga gitu ya. Yang kadang itu di AHS yang lain itu nggak ada gitu ya. Di situ itu ada gitu ya teman-teman. Ya itu tadi di Dr. Cipto ya, sebelah kiri tadi. Cukup lebar ya teman-teman ya di Dr. Cipto ini. Kita akan coba untuk berhenti sejenak. Oke. Ya. Ini udah jam 6. Jadi kita tadi itu dari jam 5, setengah 6 ya. Dan ini tanggal 14 ya, 14 Mei. Dan saya lihat itu ya, 14 Mei ya, 2025. Dan waktu real time-nya sehingga kadang berbeda juga ya. Kalau misalnya udah mungkin 2027 itu, kalau yang tadi ya mungkin jalan peninggian jalannya tadi sudah beres semua kayak gitu ya. Itu membuat warna tersendiri lah di jalan tol jauh. Kalau mungkin untuk dampaknya ketika ada laut ya mungkin ya rob kayak gitu ya, kita nggak tahu ya untuk dampaknya. Mungkin bisa aja ke tempat-tempat yang sebelumnya itu juga banjir karena yang namanya volume air ya kayak gitu ya. Ini kalau ke sebelah kanan itu kalian kalau mau ke Simpang 5 teman-teman ya, lewat sini bisa. Sebelah kiri itu kalau kalian itu mau ke Jalan Gajah teman-teman. Nah itu adalah sepanjang Jalan Kartini itu tadi ya teman-teman ya, di persimpangan kita tadi. Dan ini masih di Jalan Dr. Cipto ya, Dr. Cipto Semarang. Kalian bisa lihat aja di map ya teman-teman. Dan ini adalah situasi faktual ketika kita itu nge-vlog langsung ya di pagi hari ya. Karena kalau di siang hari mungkin akan berbeda, sudah ramai. Ini kalau masih pagi hari ternyata enak ya, jadi tidak terlalu banyak kita kena kemacetan ya. Atau di sini setidaknya kita itu bisa mengambil gambar pemandangan ya teman-teman ya. Jadi tidak pemandangan di depan itu ada mobil motor kayak gitu ya, tapi ini bisa lebih luas dan lebih fresh juga gitu ya kalau di pagi hari kayak gitu. Oke, ada yang jual wallpaper juga ya. Nah ini aku nggak tahu ini proyek apa sih sebenarnya di sini. Ini apakah hotel ya Bu? Asta, nggak tahu. Mungkin proyek hotel kali ya. Kingsway. Nah ini disewakan ya. Itu ruang kerja.
per hari. Sewa kantor profesional. Oke. Ternyata memang di Semarang juga ada bisnis sewa kantor ya. Tadi ketika kita lihat itu 50.000 ya teman-teman, 50.000 per hari untuk sewa kantor ya. Mungkin kalau misalnya kalian berada di Jakarta mungkin ya itu udah terbiasa mungkin ya. Jadi yang kerja-kerja freelance kayak gitu ya, mungkin itu bisa jadi suatu kebiasaan ya, sewa kantor 50.000 per jam per hari loh teman-teman, 50.000 per hari. Walaupun di situ mungkin fasilitas ya sih ya, tapi nggak tahu juga sih fasilitasnya apa sih. Ya, ini kita sudah masuk ke Peterongan ya. Jadi daerah Peterongan itu juga ada pasar ya. Jadi pasar Peterongan. Dan ini ada suasana di pagi hari. POV-nya ini kita menuju ke arah Solo ya teman-teman ya. POV-nya gitu ya, dari Semarang ke Solo. Nah, tapi kita nggak sampai ke Solo ya. Kayak gitu bro. Nah, ini sudah terlihat ya berbagai macam aktivitas yang ada di sini tuh teman-teman. Jadi di pagi hari ini gitu, beda sama malam gitu. Malam itu mencekam banget gitu ya teman-teman. Di daerah-daerah Semarang apalagi gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau pas ya sebenarnya kalau hujan itu nggak masalah juga gitu. Yang jadi masalah itu ya pas sepi nggak ada apa-apa gitu ya. Itu ya, jadi kalau udah jam 1 lebih kita nih. Oke, kita udah mau sampai tuh ya. Ini juga ada GS Cowok, tempat penyewaan gitu, sampai. Terus di sini ada Java Mall ya, Java Mall. Java Mall bukanya jam berapa? Jam 9 ya kali ya. Jam 9 kan 10. Karena ini sampai malam ya, sampai jam 9 gitu. Malam. Mungkin ya, di Java Mall gitu. Pagi hari ya seperti itu gitu ya. Dan ini di sebelah kiri ini ada untuk tempat-tempat olahraga ya kalau nggak salah, Metro Sport Center, Metro Sport Center. Dan di sebelah kiri ya, kalau kalian lihat di kiri itu kalau kalian mau ke Metese atau ke Balang bawah itu bisa, bawahnya sebelah kanan atau ke tapi kalau lurus ya, kalau lurus itu mau ke arah situ. Kita sudah masuk ke Jalan Wahidin ya, sudah masuk ke Jalan Wahidin.
rem dan lain sebagainya, karena banyak kejadian juga. Apalagi ketika di situ itu ada truk besar ya, yang tapi kan nggak ada, jarang ya truk besar. Kita kalau jam-jam pagi ya, pagi banget gitu ya, kayak gitu. Kadang ada insiden di sana, blong dan lain sebagainya, bahaya gitu. Termasuk sebenarnya di Gombel Baru teman-teman. Gombel Baru itu turunannya tajam banget, makanya kan kenapa kok truk-truk itu enggak disarankan lewat tol ya. Jadi karena turunan Gombel Baru itu tajam banget gitu ya, kalau misalnya arah Solo ke Semarang. Nanti kita akan perlihatkan pada kali ini kalau di kamera terlihat kayak biasa-biasa aja, banget. Ketika ini karena aku pakai kamera ini banyak ya, mungkin kalau aku tuh pakainya di helm ya, jadi kayak POV langsung monovlog kayak gitu, itu kan kelihatan curam gitu ya. Sehingga kalau misalnya truk yang besar kayak gitu, sebenarnya dua arah ya, tetap ya, truk besar kalau misalnya dia itu arah dari Semarang ke Solo itu mengalami kemogbokan, itu mesti bakalan macet parah gitu ya, karena itu dua lajur. Termasuk kalau misalnya di situ ya, kalau terpaksa kan ada truk masuk ke situ, kecuali truk sampah ya teman-teman, kecuali truk sampah. Nah itu akan ini ya teman-teman, buat was-was banyak orang gitu ya, karena itu turunannya tajam banget gitu ya. Walaupun ada ini ya, ada area penyelaman gitu ya gitu, tapi kan tajam banget gitu. Makanya dulu itu kenapa kalau itu dibuat sejalur ya, jadi satu lajur, dan untuk lajur yang lainnya itu ke Gombel Lama. Tapi kan Gombel Lama sekarang itu masih diperbaiki ya, yang kita yang aku bilang. Oh ya BTW di sini tuh kan ini aku ini udah di hari 24 April ya, jadi 24 April itu ya ini lecet-lecet ya teman-teman ya, karena jatuh ya dari motor ini gitu ya, jadi menghindari dua ya, jadi kayak gini, jadi sebelah bener-bener itu teman-teman udah nggak bisa menghindar lagi gitu, karena di sebelah kiri jadi di sebelah kiri itu ada anak kecil itu ya, anak kecil pakai sepeda itu mau nyebrang sebelah kanan. Dan sebelah kanannya itu ada truk LPG itu juga mau nyebrang juga, tapi tidak tahu kenapa mesti kayak gitu kan, dia kayak nyebrang aja gitu loh teman-teman. Jadi nggak mikirin ada motor atau apa itu, aku udah berhasil ngerem juga, cuman karena jalannya licin gitu ya, jadi langsung gasruk gitu ya, jadi lututku itu juga kena gitu ya, makanya di sini aku nggak bisa konten juga gitu ya, jadi udah fokus rekor free gitu ya. Rekor free itu bener-bener teman-teman ya, karena di bagian lutut itu teman-teman, jadi itu agak dalam ya teman-teman, agak dalam, dan ada aspal yang menempel gitu ya di situ. Jadi tahu bener-bener dalam jangka waktu itu sampai sekarang ini ya teman-teman, ini udah lumayan bagus ya. Jadi karena perawatan langsung, jadi setelah itu jarak beberapa jam. Jadi kejadiannya itu siang hari dan sore harinya itu langsung ke klinik ya, karena di situ aku ini takut infeksi ya teman-teman, karena ada aspal yang nempel dan itu nggak bisa tak hilangin gitu ya di situ. Jadi langsung ke situ dan di treatment ya, ini oke nih, jadi di klinik ya, langsung ke klinik untuk pengobatan luka. Nah ini dia Gombel Baru sekarang dijadikan dua lajur ya. Nah ini yang tak bilang untuk penyelamatannya ada di sini. Dan ya memang kita udah jarang melihat ini ya dalam ya, truk, walaupun kadang ada juga gitu ya truk box ya. Tapi kalau untuk truk besar ya kan udah nggak boleh lewat sini. Ini lewat tol. Itu
berbahaya kan tertek pasir ya teman-teman ya. Memang kadang gitu ya, tertek pasir itu yang berbahaya. Pelan-pelan tapi kadang ada juga kan. Kadang engine-nya gitu ya, yang kadang pas-pas. Walaupun semuanya ya, ini harusnya kalau itu kan truk beroperasi itu harusnya emang udah ada ini ya, SOP atau kelayakan ya, kelayakan jalan gitu. Tidak sembarangan remnya tuh dilihat, terus bagaimana kondisi mesinnya, kalau buat nanjak dan lain sebagainya itu harus ini, jangan sampai menyusahkan orang, terutama yang pemilik perusahaan dan kita ya, kayak gitu tuh. Tidak cuman modal ngejar untung aja. Ini sampai di sini tuh 2 lajur ya gitu. Tapi kalau misalnya di sore hari pas di jalan kerja ya, atau sekitaran jam 5 ya, jam 5 itu udah wah macet parah banget, macet. Apalagi kalau misalnya mau menjelang libur ya kayak gitu, macet teman-teman ya, gitu. Di situ 2 lajur. Kalau dulu aja pas 1 lajur aja kadang macet teman-teman. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab macet? Itu kadang ada ini Trans Semarang teman-teman. Trans Semarang mogok juga pernah gitu ya teman-teman. Trans Semarang mogok itu juga bikin macet. Dan beberapa hal yang lainnya, misalnya kendaraan-kendaraan yang juga mogok gitu ya teman-teman, itu mesti macet gitu. Entah kenapa, mungkin volume kendaraan itu besar banget ya. Dan ini kita sudah ke Tembalang ya, itu patung kuda ya, patung kuda Udik sebelah kiri itu kalau kalian lihat. Sudah sampai sini di pagi hari kita udah jelajah Semarang gitu ya. Udah beritahu kan pada kalian situasi terkini gitu ya. Jadi memang perlu dihindari ya teman-teman, dihindari jam-jam jalan kerja jam 5 sore, terus jam kalau pagi ya berarti pas anak-anak sekolah kayak gitu kayak gitu. Jadi sebelum jam 7 atau jam sekitaran jam setengah 7 lah ya, setengah 7 itu udah mulai macet sampai jam 8, jam setengah 9 gitu sih. Kalau kalian pengen jam macet ya berarti di sekitaran itu. Nah kalau misalnya masih berada di sebuah instansi dan lain sebagainya yang dia itu ada jam ini, jam kerjanya ya nggak bisa ya teman-teman ya, tetap kalau nggak ngalahi pagi banget ya paling enggak ya pagi itu ya. Kecuali kalau misalnya kalian itu pengusaha ya, teman-teman pengusaha ataupun kalian bebas ya kayak gitu ya, kalian bisa tentukan jamnya gitu ya, sekira jam 9 ke atas itu udah biasanya udah volume kendaraan udah mulai menurun. Makanya tidak sepadat itu ya untuk yang pagi ya jam 9. Kalau untuk yang sore paling enggak kalau masih jam 4 ya, masih jam 4 sore itu masih oke gitu ya, jadi belum terlalu banyak volume kendaraan. Kalau jam 5 teman-teman itu udah wah, puncaknya itu habis maghrib biasanya, jadi mungkin setengah 7 ya, setengah 7 itu puncaknya. Lalu setelah itu mungkin udah mulai berkurang ya. Pokoknya jalan kerja lah ya teman-teman, seperti itu. Dan ini sudah sampai ya di di keluar tol ya teman-teman ya. Di sebelah kanan tuh ada pasar swalayan ada teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke Banyumanik. Kalau kalian lihat di sana juga ada Gunung Ungaran sudah kelihatan teman-teman ya. Jadi ini kita nggak arah mau ke puncak ya, enggak ya. Kita cuma nge-vlog di jalanan yang tadi teman-teman, seperti itu. Dan OPDW di sini aku akan berikan kepada kalian pengalaman ini ya, yang tadi ya, ceritamu ya tadi teman-teman. Nah ini kondisinya udah normal ya, jadi di lututku, jadi udah membentuk kulit yang baru tapi masih tipis
dan itu udah lumayan bagus ya, enak ya teman-teman ketika kita gunakan untuk beraktivitas seperti biasanya. Jadi ini udah mulai, kalau kalian lihat di sini kita udah ngepen juga ya, di tangan ini juga di sini. Ini kalau kalian lihat ini sudah garing ya, sudah membentuk kulit yang baru tuh. Tadinya itu wah teman-teman ya, ini 5 ini susah banget teman-teman, ini mau dicelup air juga perih kadang tuh teman, ketika mau wudhu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati sih teman-teman. Kadang ketika kita udah berhati-hati itu orang lain enggak gitu loh teman-teman ya, kadang serba mengalah gitu ya teman-teman di jalanan. Nah kadang seperti itu gitu ya, serba mengalah pokoknya kalau di jalanan gitu teman-teman. Oke, pas lampu merah. Nah kalau ini kalau kalian lihat ini di terminal Banyumanik ya, sebelah kiri itu kalau kalian mau ke Banyumanik ke SMK 11 Malang, itu ada Malang itu sebelah kiri. Biasanya di situ tuh ada angkutan mau ke sana. Apa masih ada? Kalau di sana ada bus trans ya, cuman memang bus trans itu ya, ada yang masuk lewat sini ya, entahlah ada bus yang kecil. Tapi kalau kalian lihat di sana itu dia, itu shelter yang lumayan besar ya. Di sebelah kanan itu shelter bus trans. Di sini juga sebenarnya berbahaya ya, di sebelah sini. Jadi ketika kalian itu sedang berada di lampu merah, kalian perlu waspada tuh ya, waspada di spion juga. Jadi memang ini turunan tajam sebenarnya. Cuman kalau misalnya sebenarnya kalau kendaraan ya biasa, kalau kendaraan itu sudah dicek, sudah berarti cek performa memang kadang nggak tahu juga sih ya sebenarnya. Tahu juga kayak ada trouble di lapangan kayak gitu. Di sini memang nggak curam sih teman-teman, dan terutama di kontainer kayak gini ya, kontainer angkutan berat lah ya. Nah ini ada Kodam Banyumanik ya, Kodam Banyumanik Semarang. Oke. Nah ini kalau mau ke Gawang atau ke Banyumanik lagi ya bisa lewat ini ya, lewat kiri. Lapangan parade di Ponegoro. Oke. Nah ini suasana bener-bener di pagi hari. Sebelah kiri ini kayak 24 jam ya. Ini yang jualan ini ketela ya, tela Cilembu ya, Cilembu. Wah ini udah ada yang sepeda. Nah ini di sini ya, kenapa kok orang yang dia itu pakai motor itu dia harus pakai helm, entah itu half face atau full face, tapi penyepeda motor itu dia helmnya seperti itu teman-teman. Nah padahal dia berada di jalan raya, ya. Nah itu kenapa coba? Nah alasannya simple, karena kalau misalnya kalian itu pakai sepeda motor, kecepatannya itu paling enggak itu 40 ya, 40 gitu ya. 40 itu cepet loh teman-teman. Kalau sepeda itu nggak sampai segitu gitu ya, paling cuma 20 km per jam ataupun ya paling banter 30 teman-teman. Makanya kenapa nggak itu motor itu. Tapi kan kita juga tahu ya, di sini di jalan raya itu memang kadang nggak tahu juga ya namanya orang gitu ya, misalnya pakai mobil kayak gitu ya, kan ada kejadian juga ya pakai mobil dia kayak sengaja juga gitu ya, sengaja mepet ke sepeda gitu ya teman-teman. Memang itu ya, mungkin itu isinya orang tidak berakhlak ya teman-teman, yang biasanya mungkin terlalu dimanja gitu ya, manja dikasih fasilitas dan sebagainya, makanya kayak gitu ya, ya. Saya nggak pernah tahu gitu ya rasanya susahnya orang gitu kan kayak gitu.
Dan terkadang memang sepeda ontel itu dia mikir ya, ada di tepi. Tapi aku nggak tahu ya apakah ada peraturan khusus yang mungkin melarang di jalan raya ataukah sebenarnya diperbolehkan, aku nggak tahu. Jadi kalau yang pakai sepeda motor santai ya. Kalau yang pakai sepeda ontel itu ya itu memang aktivitas kardio ya teman-teman ya. Itu ya bergerak kaki. Oke teman-teman, jadi ini kayaknya udah mulai masuk ke Ungaran. Jadi kira-kira seperti ini aja untuk video kita kali ini. Saya lagi mencari format yang lain. Ada yang hanya kayak gini doang. Ketika kita itu vlog di jalanan. Nah itu ini ya vlog. Karena di sini pun aku juga masih melakukan minimalisasi gitu ya. Karena kadang itu ibarat kata kayak terlalu ini ya. Jadi kalau misalnya terlalu perfect di video itu malah jadi gak ini ya, gak bisa edit agak kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk minimalisir gitu ya di sini. Termasuk ketika kita itu take vlog ya. Jadi kita mau minimalisir adanya kesalahan gitu ya. Kesalahan dalam berbicara. Jadi sehingga kita bisa langsung upload video. Nah ini kelihatan dari sini enggak ya betul. Ini kelihatan banget ya dari sini. Ini kalau pagi hari masih kelihatan dari sini itu Gunung Ungaran. Kalau pas nggak mendung ya. Tuh, kalau kalian lihat di sebelah sana. Jalannya ini nanti akan melengkung ya, nanti akan kelihatan bagus banget Gunung Ungaran. Cuman di puncaknya tadi kayaknya ada tertutup awan. Oh ya, BTW jalan Ungaran itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu tuh kita hari ya. Cuman di sini udah terperbaiki ya, betul. Sudah diperbaiki lah ya beberapa jalan-jalan berlubang ya, termasuk di dekat tadi ya, di dekat Bapenda tadi. Itu sebelumnya itu ada kayak bolongan di jalan gitu ya, itu berbahaya bagi sepeda motor terutama kalau pas malam hari. Tepat sebelum Bapenda teman-teman. Jadi di sela-sela jalan ini di tengah-tengahnya ini misalnya kayak gitu, itu ada kayak lubang gitu ya, lubang agak dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya orang dari jauh nggak aware, nggak, itu berbahaya teman-teman karena jeblok banget gitu ya. Cuman kemarin aku kayaknya lihat itu sudah ditambal ya, sudah ditambal. Nah itu sih. Jadi ya oke, untuk Ungaran. Sebelumnya itu aku tak video, ternyata belum sempat video sudah diperbaiki. Oke. Nice gitu ya. Jadi memang hal seperti ini ya dibutuhkan daripada hiburan-hiburan yang mungkin sesaat ya teman-teman ya. Hiburan yang sampai jutaan rupiah, bahkan miliaran ya saat. Jadi kadang itu jadi ini teman. Kalau aku sendiri itu yang jadi tolok ukur bagaimana seorang pemimpin daerah itu dia berpikiran bijak ya, itu dari sini, dari jalan gitu ya. Ketika kalian lihat ya di sebuah daerah itu jalannya itu
walaupun kadang itu lempar-lemparan ya mungkin ya, kita bisa lihat ini kan tanggung jawabnya pekerjaan umum ya, misalnya PU gitu ya, tapi kan itu di daerahnya juga gitu ya. Aku nggak tahu mekanisme seperti apa, tapi kayaknya kayak gitu kalau misalnya mau pong-pongan pingpong terus kayak gitu ya jangan usah dibiarkan. Malah di daerah itu ada misalnya ada hiburan yang besar gitu ya, sampai miliaran, undang artis dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa lihat tuh pemimpin di situ bijak atau enggak. Kecuali kalau misalnya di jalan-jalannya, akses jalannya nggak bagus, terus misalnya di sana di daerah sana itu ada pasar yang juga udah bagus ya, jadi yang berkaitan dengan masyarakat luas lah ya, itu udah bagus. Nah baru itu gitu ya, baru itu ada ini tuh kan. Karena sebenarnya aku kan berpikir ya, kenapa pemerintah itu ya, kayak di pemerintah daerah dan lain sebagainya itu harus susah-susah gitu ya, bikin event gitu ya, itu mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya, kayak gitu. Kenapa kok enggak dilepaskan saja ke swasta gitu ya? Tentu mereka punya tujuan tersendiri kan untuk promosi teman-teman ya, untuk promosi gitu ya. Kenapa enggak seperti itu? Sedangkan nantinya negara punya pemasukan gitu ya, pemasukan dari situ. Jadi misalnya swasta itu dia bekerja sama, itu saling bekerja sama. Pakai motor cilik aja ya, itu kan gitu teman. Jadi kalau misalnya swasta mereka bekerja sama di situ, itu yang membuat event kayak gitu yang besar-besar, dan intinya itu akan bisa berkontribusi ya ke pendapatan daerah. Nah itu keren ya teman-teman. Jadi nggak kebalik gitu ya, nggak dari daerah dia membuat event gitu ya, dan nawari swasta mungkin yang jadi sponsor gitu ya. Kebalik gitu ya, kebalik harusnya gitu ya. Jadi untuk pemerintah daerah malah bisa lebih fleksibel di situ, dia hanya menerima dana saja, perizinan dan sebagainya gitu. Kayak di daerah itu mau ada event gitu kan keren tuh loh teman. Jadi malah jadi pemasukan bukan pengeluaran, sehingga di situ nanti ya untuk perbaikan yang fungsinya ada untuk masyarakat luas, termasuk jalan gitu ya, jalan-jalan di desa-desa misalnya kayak gitu ya, aksesnya mungkin banyak yang belum di aspal, misalnya bolong-bolong dan sebagainya. Itu kan ya kita bisa lihat dari situ kebijaksanaan dari pemimpin daerahnya ya, gitu. Umpama kayak gitu kan gimana gitu kalau misalnya kita mikir kan kenapa kalau nggak swasta sekali kan yang dia itu bikin semacam community gitu ya, karena di situ nanti itu akan bisa menekan biaya juga ya, sponsorship gitu. Semuanya ada kepentingan dan masyarakat pun akan bisa menjadi wah ini bagus nih kayak gitu. Kalian sebenarnya bisa lihat ya tadi ya, Gunung Ungaran kelihatan banget ya. Dan sebenarnya di sini kalau misalnya aku buat kamera karena ini kan aku pakai super wide ya, jadi mungkin akan kelihatan kecil gitu. Dan tetap aja ya teman-teman, di sepanjang jalur kayak gini kalau
Waluyo sebelah kanan itu ya, itu ada program pasca sarjana juga ya ternyata di situ, di sebelah di depan itu. Soalnya gedung-gedungnya itu ada di dalam ya, orang ke sana. Dan tadinya itu aku pikir Budi Waluyo itu cuma perawatan ya, ternyata enggak. Oke teman-teman, jadi ini sudah masuk ke Babadan ya, masuk ke Babadan. Kalau kalian lihat sebelah kanan itu untuk area listrik ya, kalau kalian lihat PLTA ya, jadi PLN nya pusatnya di sini teman-teman, ini sebelah kanan. Jadi ini merupakan salah satu area yang vital, area vital. Dan sebelah kiri juga area vital, karena sini yang buat biskuit ya, produksi biskuit yang mungkin kalian ini ikonnya ya teman-teman, oh di sini yang mungkin kalian makan gitu ya. Oh ada gitu dia yang Kongwan yang legendaris ya di sini. Oke, thank you very much yang sudah nonton di sini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya dalam penyampaian, ada kesalahan-kesalahan dalam apa-apa yang saya katakan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Babadan, oke sebelah kiri. Tentu pasar udah beraktivitas, pagi hari udah aktivitas. Ini udah siang ya teman-teman ya. Kalau di pasar ya, pasar itu jam 10 ke jam 7 ini udah siang. Pasarnya juga bukan jam 5 ya, jam 5 udah. Bye bye. Masih makeup ternyata, alhamdulillah.